Ya, untuk analisis menggunakan SPSS, uji regresi linear berganda, yang pertama kita lakukan itu adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini, client 2504 data hasil uji regresi berganda. Oke, kita buka dulu. Oke, kita masuk ke tab data, sheet data. Di sini kita bisa lihat ada dua data yang jadi untuk pendapatan adalah bersih ini. Jadi pendapatan itu adalah variabel X atau independen, laba bersih itu adalah variabel dependent. Kemudian kita lakukan tabulasi untuk lebih mudah kita copy ke SPSS. Ini bisa dibuka tabulasi. Nah, ini begini untuk tabulasinya. Oke, setelah datanya siap seperti ini, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu masuk ke variable view, kita copy ini dulu, XY, kita copy. Kemudian kita masukkan label untuk penamaan ini. Di bagian label, nah ini untuk penamaannya. Nah, kita paste saja seperti ini supaya cepat. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini di copy semua. Copy seperti ini, lalu paste di sini. Nah, setelah seperti ini, jadi untuk uji regresi ini ada yang pertama itu kita lakukan uji asumsi klasik dan uji regresinya. Nah, untuk kedua pengujian ini dilakukan secara bersamaan. Jadi caranya, nah untuk uji asumsi klasik ini nanti bisa dilihat di sini untuk interpretasinya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah autokorelasi, multikoliniaritas, uji normalitas, dan heteroskedastisitas metode Gleiser. Oke. Nah, caranya klik analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan pendapatan ke variabel independen, laba bersih ke variabel dependen seperti ini. Kemudian statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Debrin Preston, continue. Plots, kita masukkan zip-read dan S-reset ke Y. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot, continue. Save, kita centang unstandardized, continue. Lalu OK. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu kita buat uji normalitasnya. Caranya, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS. Kita masukkan Unstandardized Residual ini ke dalam test variable. Kemudian kita pilih Exact. Kita pilih Monte Carlo. Seperti itu, continue, OK. Nah, oke, kita biarkan dulu sebentar. Lalu kita lakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita lakukan itu adalah transformasi terlebih dahulu. Jadi yang ditransformasi itu adalah nilai dari unstandardized residualnya. Caranya klik transform, compute variable, target variable kita ketikkan di sini, tulis abs underscore res. Kemudian untuk numeric expression di function group ini kita pilih all. Kemudian di sini kita ada menu ABS, kita double klik seperti itu. Nah, setelah seperti ini lalu kita double klik di unstandardized residual ini. Kita double klik seperti itu lalu OK. Nah, itu untuk mentransform unstandardized residual. Kemudian setelah seperti itu kita
analisis heteroskedasitasnya. Klik analyze, lalu regression linear. Kita reset dulu. Nah, kita masukkan variabel x ke dalam independen, kemudian ABS res ini ke dalam variabel dependen. Oke. Kita oke. Nah, ini adalah heteroskedastisitas. Kita beri nama dulu supaya tidak tertukar. Oke, seperti itu. Lalu hasil ini kita copy ke dalam aplikasi Excel supaya lebih mudah untuk kita interpretasikan. Jadi yang pertama kita copy ini adalah model summary, ANOVA, koefisien, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov test, dan heteroskedasitas. Seperti ini kita copy. Kemudian kita paste ini sebagai contoh saja, kita paste di sini. Nah, kita paste seperti ini, kita rapikan. Oke, seperti ini. Nah, untuk interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Asumsi klasik dan regresi di sini sudah ada. Nah, untuk asumsi klasik yang pertama adalah autokorelasi. Jadi autokorelasi ini kita membandingkan nilai Debye Weston yang diperoleh ini. Debye Weston yang diperoleh ini dengan nilai DU dan DL-nya. Nah, ini nanti kita bandingkan. Jadi nilai Debye Weston ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, pada penelitian ini nilainya adalah 3,410. Artinya ini lebih besar dari DU dan lebih besar dari 4 min DU. Maka dapat dipastikan bahwa variabel penelitian ini terjadi autokorelasi. Kemudian untuk multikolonaritas itu nilai VIF-nya ini harus lebih kecil dari 0,10. Nah, ini sudah 1, artinya tidak terjadi multikolonaritas. Kemudian untuk uji normalitas, nah untuk uji normalitas ini ada 2, menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan untuk alternatifnya adalah Monte Carlo. Yang pertama kita lihat dulu nilai dari Kolmogorov-Smirnov-nya. Ini nilainya itu tidak ada. Nah, ini tidak ada karena sampelnya itu terlalu kecil, yaitu cuma 4. Tapi karena sampelnya kecil ini kita lihat uji alternatifnya, yaitu Monte Carlo. Nah, ini nilainya adalah 0,985. Artinya ini lebih besar dari 0,05, maka data penelitian itu dapat dinyatakan terdistribusi normal. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas yang ini nilai signya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini nilai signya adalah harus lebih besar. Ini nilai signya sudah lebih besar, yaitu 0,680, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk uji asumsi klasik. Nah, kemudian untuk regresi linear berganda, bisa dilihat seperti ini, nilai S-square. Nah, seperti itu. Kemudian S-square ini untuk melihat apakah seberapa besar pengaruhnya gitu loh, dari X ke Y. Nah, ini untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di dokumen. Untuk F simultan, untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel X dan variabel Y secara bersama-sama, karena ini adalah hanya ada satu variabel, maka nilainya ini akan sama antara uji F dan uji T. Untuk uji T ini secara parsial, kita melihat bagaimana pengaruhnya X terhadap Y. Nah, di sini kita bisa lihat untuk variabel pendapatan terhadap apa tadi ya, laba bersih. Jadi pendapatan terhadap laba bersih itu memiliki signifikasi 0,046, artinya ini lebih kecil dari 0,05, maka pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Jadi seperti itu untuk ujinya. Sekian dan terima kasih.